Indonesia memiliki beraneka ragam suku, budaya, dan agama. Indonesia tercatat memiliki sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar. Selain itu, Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Hindu adalah agama tertua di Indonesia. Agama Hindu memiliki tempat ibadah yang disebut pura. Dan Jakarta memiliki pura terbesar yang terletak di Rawamangun, Jakarta Timur. Pura terbesar ini berlokasi di Jalan Daksinapati Raya nomor 10, Rawamangun, Jakarta Timur. Pura ini bernama Pura Aditya Jaya. Keberadaan Pura Aditya Jaya Rawamangun tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan umat Hindu DKI Jakarta yang ingin memiliki tempat persembahyangan bagi umat Hindu Jakarta. Pura ini dirintis sejak tahun 50-an oleh Yayasan Pitamaha. Namun baru sekitar tahun 60-an memperoleh respon. Bapak Presiden Soekarno memberikan tanah untuk umat Hindu di lapangan Banteng. Namun, karena suatu hal, pura gagal dibangun. Tahun 1962 ditawarkan tanah kosong di daerah Ancol. Umat Hindu merasa keberatan, kemudian ditawarkan di lokasi tanah bekas Yakindra yang juga mengalami kendala. Akhirnya diberikan tanah di sekitar MT Haryono yang sampai saat ini belum jelas keberadaannya. Pada tahun 70-an, Bapak I Gusti Ngurah Mandra yang mendapat kepercayaan menjadi tim kontraktor yang menangani proyek Jalan Jakarta Cirebon dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerja Umum, dengan pimpinan proyek Bapak Insinyur Iman Sukoto. Dalam kesempatan itulah, Bapak I Gusti Ngurah Mandra mengajukan ide kepada Pinpro untuk menyumbangkan tanah bekas perbekalan yang saat itu kosong untuk tempat ibadah atau pura bagi umat Hindu di Jakarta, dan usaha ini diterima dengan baik oleh beliau. Ya, selamat pagi ya, Om Swastiastu. Saya sebagai Pinandito di sini untuk pemangku. Sebelumnya saya memang pernah menjadi pengurus puro tahun 2013 sampai 2018. Sebelumnya menjadi pengurus puro juga. Itu latar belakang saya. Nama saya I Gusti Kompiang Suwanda. Dari buku sejarah puro yang ada di sini, kronologis berdirinya puro, sejak umat Hindu itu, orang-orang Bali utamanya dari tahun 25 itu udah 1925 udah ada di Jakarta. Bahkan dari zaman-zaman Majapahit dulu juga ada. Itu tidak punya tempat ibadah. Pada tahun 1960 pernah Presiden Soekarno menggagas mendirikan tempat-tempat ibadah yang berdampingan, ada Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, dan puro di lapangan Banteng lokasinya. Tapi karena umat kita masih sedikit dan biayanya terlalu besar, itu gagal, tidak bisa didirikan. Terus setelah itu dikasih lahan lagi di Senayan. Karena ada pengembangan Senayan itu, kawasan Senayan, akhirnya kita digusur lagi. Dikasih tanah di MT Haryono di Jakarta Selatan. Di MT Haryono, karena kita membebaskan lahan, jadi tidak sanggup biaya juga.
tidak sampai biaya ini. Terus akhirnya baru tahun 70-an ini ada tokoh umat bernama Gusti Ngurah Mandro. Beliau itu seorang kontraktor sebetulnya. Beliau dapat pengerjain jalan bypass Cirebon. Setelah berhasil itu beliau dekat dengan Menteri Sutami, waktu itu Menteri PU namanya, masih di DPU beliau, Menteri Sutami. Dengan dekatnya dengan beliau, terus setelah selesai di sana, di sini juga jalan bypass Cawang Tanjung Priok ini, Jakarta Tanjung Priok ini sedang dibangun. Lahan ini adalah lahan DPU untuk mengumpulkan barang-barang logistik pada saat itu, aspal-aspal dan batu-batu dan lain sebagainya. Karena itu sudah selesai pekerjaan jalan, beliau minta, Pak Ngurah Mandro ini minta kepada Sutami, Insinyur Sutami, belum jadi menteri waktu itu kan, minta bisa nggak tanah PU ini dijadikan tempat ibadah umat Hindu di Jakarta, karena tidak punya tempat ibadah. Kita ibadahnya selalu di rumah orang. Yang bisa dirayakan hari raya Galungan saja, Nyepi nggak pernah diraya, hari raya Galungan aja umumnya. Itu akhirnya tahun 1970 dikasihlah tanah ini. Setelah dikasih, dengan proses serah terima dan lain sebagainya itu, kita tokoh-tokoh umat Hindu itu mengadakan semedi di sini. Karena puro itu tempat suci, kita mengadakan semedi, mohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Hyang Widi Waso, kira-kira boleh nggak tempat ini dijadikan puro. Semedinya itu 42 hari. Kalau orang di Bali itu bilang sebulan 7 hari, karena bulan Bali itu 35 hari. Dengan petunjuk itu diizinkan, tapi ada beberapa syarat. Syaratnya bisa diterima. Akhirnya proses pembangunan puro ini sambil berjalan setelah mendapat izin itu. Tahun 1972 ya Padmosano itu sudah berdiri, bisa dijadikan untuk semayang, umat semayang, tapi tembok-tembok belum ada, masih tembok darurat lah. Berkembang selanjutnya, berkembang sampai 1997 baru itu ada diresmikan oleh beberapa gubernur. Waktu pertama yang meresmikan itu Pak Wiyogo, gubernur DKI, Pak Wiyogo. Setelah itu baru banyak menteri agama itu ada nanti sana properti yang ikut menyaksikan peresmian daripada puro ini, baru bentuk ini. Jadi luas puro ini, tanah ini 9.600 meter persegi awalnya. Luasnya ini, puro ini yang diserahkan pada saat itu. Dihibahkan oleh DPU kepada umat Hindu, terus baru disertifikat, sudah dalam sertifikat. Karena ada perlebaran itu jalan layang dan sebagainya, kita dipotong juga tanah itu banyak juga, sehingga sisanya sekitar 9.300-an. Itulah singkatnya berdirinya puro. Biayanya swadaya umat, biaya daripada umat. Jadi lokasi puro itu secara geografis letaknya di daerah Jakarta Timur, ya. Jakarta Timur letaknya. Ya itu historisnya seperti itu, sehingga sampai bisa digunakan terus sekarang.
Dalam pura terdapat 3 bagian yang biasa disebut Trimandala. Yang pertama, mandala utama. Mandala utama digunakan untuk tempat beribadah masyarakat Hindu. Yang kedua, Madhya Mandala. Madhya Mandala digunakan untuk mendukung kegiatan ibadah seperti membuat sesajen, latihan gamelan, dan tarian-tarian yang biasanya untuk melakukan upacara besar. Dan yang terakhir, Nistha Mandala. Nistha Mandala digunakan untuk kegiatan sosial. Sebelum masuk ke mandala utama, masyarakat Hindu harus melewati pintu kecil yang bernama Apit Lawang, yang mempunyai arti ketika kita ingin beribadah, kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita secara sendiri-sendiri tanpa bisa diwakilkan. Lalu, untuk pintu besar yang berada di tengah-tengah itu bernama Kori Agung. Kori Agung biasa dibuka pada saat upacara besar. Kori Agung merupakan jalan Pratimapura atau simbol untuk memuja Tuhan dari pura-pura yang di wilayah DKI dan sekitarnya. Dalam umat Hindu Dharma, sejatinya asal kata sembahyang terdiri atas 2 kata, yaitu sembah dan yang. Sembah yang berarti sujud atau sungkem yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dengan tujuan untuk menyampaikan penghormatan, perasaan hati atau pikiran, baik dengan ucapan kata-kata maupun tanpa ucapan, misalnya hanya sikap pikiran. Yang, yaitu yang dihormati atau dimuliakan sebagai objek dalam pemujaan. Makna dan tujuan dari persembahyangan dalam agama Hindu adalah untuk menghormati dan mengagungkan kebesaran sifat Tuhan Yang Maha Esa selaku pencipta dan penguasa alam semesta. Sebagai pengakuan diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Sebagai permohonan maaf dan pengampunan atas segala dosa yang pernah dilakukan dalam hidupnya. Menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas segala waranugrahannya, memohon perlindungannya agar dijauhkan dari segala bahaya maupun cobaan hidup, dan menemukan suasana kedamaian lahir dan batin. Terdapat 2 patung di Pura Aditya Jaya. Yang pertama, patung Ganesha. Dewa Ganesha atau sering disebut juga Ganapati atau Winayaka ini merupakan dewa yang perwujudannya campuran antara gajah dan manusia. Seperti diketahui kalau Ganesha ini merupakan dewa yang memiliki kepala gajah bertubuh manusia. Dewa Ganesha merupakan putra dari Dewa Siwa dan ibunya adalah Dewi Parwati yang merupakan bentuk lain dari Dewi Durga. Jika patung Ganesha ada di sebuah perkarangan rumah dan juga sudah diupacarai, berarti kita pasti harus bisa mengendalikan segala bentuk keterikatan kita dari keduniawian dan selalu berjalan pada jalan yang benar, selalu berbuat baik, dan pastinya tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain, serta bisa mendapat pahala yang baik dari setiap persembahan yang kita lakukan. Yang kedua adalah patung Saraswati. Secara etimologi, Dewi Saraswati berasal dari 2 kata yakni Dewi dan Saraswati. Dewi yaitu sosok perempuan yang suci atau bentuk feminim dari kata dewa yang terdiri dari kata saras yang berasal dari kata sar yang artinya mata air, sesuatu yang terus mengalir. Sedangkan wati artinya yang memiliki. Jadi Saraswati dapat diartikan sesuatu yang memiliki sifat terus mengalir. Dewi Saraswati melambangkan penguasa atas kitab suci Weda atau Catur Weda,
Simbol lainnya adalah wahana Dewi Saraswati menggambarkan duduk di atas bunga teratai dengan kendaraan seekor angsa dan merak. Teratai melambangkan kesucian hidup di kolam yang berlumpur, namun bunganya tak tersentuh oleh kotoran. Filosofi pada kain catur, warnanya ada hitam dan ada putih, atau baik dan buruk, ada barat dan ada timur, atau yang disebut dengan konsep Rua Bineda, yaitu bagaimana kita menyeimbangkan hal itu. Seperti pohon yang mengenakan kain catur, artinya bagaimana kita melestarikan alam itu. Jika di Bali, apabila orang-orang bertemu dengan pohon yang mengenakan kain catur, maka mereka tidak akan berani menebang pohon itu tanpa izin. Payung yang ada pada tiap pura memiliki makna bagaimana Tuhan mengayomi umatnya agar umatnya bisa lebih baik. Dupa merupakan api, simbol sebagai saksi kita dalam kita menghadapi Tuhan yang Maha Esa. Karena api memancarkan asap ke atas, dan itulah yang sebagai saksinya. Sesajen yang paling sederhana namanya adalah canang sari. Meski kecil, tetapi sudah sangat lengkap. Ada porosan atau sirih, kembang, beras, yang semua itu memiliki makna yang bersumber dari sastra. Misalnya beras yang memiliki simbol kemakmuran. Jika tiba hari raya besar di Bali, umat Hindu membuat sesajen buah yang banyak. Mereka membuat canang sari juga, namun ditambahkan buah-buahan sebagai pelengkap. Jika hari besar tiba, umat Hindu mengenakan baju adat atau kebaya. Walaupun sebenarnya memakai baju adat atau kebaya tidak terlalu diwajibkan, namun semua itu dilaksanakan hanya untuk menyesuaikan aturan setempat. Asalkan baju yang dipakai sopan, rapi, dan jangan lupa memakai selendang. Selendang memiliki makna untuk mengikat pusar, karena sifat-sifat manusia atau sadripu, seperti amarah yang biasanya jika manusia emosi, semua berawal dari perut. Maka semua itu diikat di perut agar hal-hal negatif tertutup. Pada bagian pintu dibuat kecil karena tidak setiap orang bebas leluasa untuk masuk. Karena menurut kepercayaan manusia dalam melakukan ibadah atau dengan menghadap Tuhan, harus dilakukan secara satu persatu dengan maksud agar mereka yang masuk ke dalam utama mandala benar-benar orang yang tenaganya atau bayu, perkataannya atau sabak, pikirannya atau ide, bulat tertuju hanya untuk memuja Tuhan. Balai Wantilan adalah panggung yang dipergunakan untuk pementasan tari-tarian sakral. Jika di luar area Pura Aditya Jaya terdapat sebuah pohon beringin besar rindang yang mampu memberikan perlindungan yang nyaman untuk para pengunjung yang ingin menonton atau menikmati tarian. Sebelum prosesi catur berata penyepian di Pura Aditya Jaya, umat Hindu menggelar prosesi Tawur Agung Kesangat. Pada prosesi ini, umat Hindu memboyong ogoh-ogoh sebagai roh jahat. Umat Hindu memanjatkan doa syukur dan meminta perlindungan para dewa, serta menggelar pertunjukan tari-tarian seperti tari topeng dan Siwanataraja untuk menyambut dewa. Pada hari Sabtu dan Minggu diselenggarakan pendidikan agama bagi anak-anak yang beragama Hindu, mulai dari SD, SMP, SMA, termasuk juga mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ingin memperoleh nilai agama untuk memenuhi nilai SKS-nya. Kegiatan sosial di pura pun sementara ditiadakan untuk meminimalisir umat Hindu yang datang ke pura untuk beribadah. Hari Raya Hindu dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Ada 2 yang paling populer di Indonesia, di antaranya yakni Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Siwaratri. Pertama,
Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka adalah hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru pada kalender Saka. Hari ini jatuh pada hitungan Tilem Kesanga 9 yang dipercayai merupakan hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudra yang membawa intisari amerta air hidup. Untuk itu, umat Hindu melakukan pemujaan suci terhadap mereka. Kedua, Hari Raya Siwaratri atau Hari Turunnya Dewa Siwa merupakan sebuah festival dan hari raya umat Hindu yang diselenggarakan setiap tahun untuk memperingati Hari Turunnya Tuhan atau Siwa. Festival ini dikenal juga dengan sebutan Padma Raja Ratri. Negeri ini dipenuhi dengan keberagaman nuansa keindahan adat istiadat Indonesia. Bangsa ini kaya akan adat istiadat penuh dengan simfoni yang menawan. Mengapa tak kita lestarikan? Mengapa tak kita pertahankan? Ini bangsa kita, ini negeri kita, ini kebudayaan kita. Kita hidup, kita dewasa dalam negeri tercinta ini.